Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lita Sari Rianti. Di video ini saya akan membahas mengenai teks berita. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi yang pertama yaitu pengertian teks berita. Berita adalah laporan atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa aktual dan faktual. Aktual ini artinya sesuatu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan baru saja terjadi. Dan faktual yaitu nyata atau benar-benar terjadi. Kemudian jenis-jenis berita menurut Abdul Khair. 1. Berita langsung atau straight news. Berita langsung adalah berita yang disusun untuk menyampaikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh pembaca atau anggota masyarakat. 2. Berita ringan atau soft news, yaitu yang utama atau ditonjolkan bukan unsur penting dari peristiwa itu, melainkan unsur yang menarik dan menyentuh para pembaca. Yang ketiga, ada berita kisah atau feature. Berita kisah atau feature adalah tulisan yang dapat menyentuh perasaan ataupun menambah pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita terdiri dari 1. Publisitas. Laporan atau informasi tersebut disajikan dan ditujukan untuk umum atau publik, serta layak diinformasikan kepada masyarakat. 2. Aktual. Berusaha menyajikan informasi terkini atau terbaru. 3. Yaitu faktual. Berita didasarkan pada kejadian fakta yang benar-benar terjadi. 4. Objektif. Berita hendaknya disajikan secara tidak memihak sehingga disajikan secara berimbang. Yang kelima yaitu menarik. Laporan atau informasinya menarik dan menggugah minat halayak serta dikemas secara padat dan cepat karena dibatasi waktu tayang. Apa saja sih pokok-pokok berita? Pokok-pokok berita yang pertama adalah peristiwa apa yang disiarkan dalam berita. 2. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut. 3. Kapan peristiwa itu terjadi. 4. Di mana peristiwa itu terjadi. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi. Dan 6. Bagaimana dampak atau akibat peristiwa itu. Keenam pokok-pokok berita tersebut kita kenal dengan istilah adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau dalam bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. Pembahasan selanjutnya tentang struktur teks berita. Bisa dilihat gambar ini ada 3 struktur teks berita, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Struktur berita menggunakan piramida terbalik. Jadi, bagian kepala dan tubuh tetap sesuai dengan judul berita. Biasanya kepala memuat 5W dan 1H di bagian tubuh. Oleh karena itu, mengapa bentuknya piramida? Ketika di bagian ekor dipotong, dia tidak akan mengubah esensi dari berita. Pembahasan yang terakhir mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi.
Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua tanda petik. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Adpel Manado sudah pulang. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya, tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya turun. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.